kita di sini untuk satu alasan, yaitu mensukseskan generasi berikutnya, tetapi juga ikut mensukseskan perusahaan-perusahaan kita di sini. Nah, itu suatu hal yang sangat penting, di mana kita ingin program-program ini kita desain sehingga ini bisa membenefit bukan hanya mahasiswa-mahasiswa, tetapi juga perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi dalam program ini. Oke, terima kasih dan selamat datang di MSIB. Jadi Trisakti itu menyadari diri sebagai sebuah perusahaan yang bergerak di jasa konsultansi, yang bidang kami itu terdiri dari 5 hal. Yang pertama itu berkaitan dengan kebijakan, kemudian yang kedua berkaitan dengan perencanaan pembangunan utama, kemudian yang ketiga itu berkaitan dengan pengembangan SDM, media literasi, dan yang terakhir itu studi dan survei. Itu yang menjadi concern kami. Nah, kami menyadari bahwa masa depan dari perusahaan jasa konsultasi itu mengandalkan intelektual prowess atau kemahiran intelektual. Jadi di situ pasti akan membutuhkan pasokan dari kampus, dari alumninya kampus begitu, untuk terus mendukung berlanjutan dari perusahaan. Dan ini menjadi tantangan kita semua yang studi di kampus itu, dan tentu saja ini juga dalam rangka mewujudkan Republik ini itu harus menjadi semakin baik dari sisi kesejahteraan, dari sisi keadilan. Itu alasannya kenapa kemudian kita membuat satu platform kemitraan pengetahuan untuk pembangunan desa, atau kemitraan pembangunan untuk pemberdayaan desa. Itu yang menjadi alasan kenapa program ini itu kita buka dan kita terlibat berpartisipasi sebagai mitra Dipti. Kira-kira itu. PT Trisakti Pilar Pesada itu tadinya merupakan perusahaan perorangan yang masih CV, tetapi di 2017 dan selesai di 2018 itu menjadi perseroan terbatas PT Trisakti Pilar Pesada. Masih sama namanya, dulu CV Trisakti Pilar Pesada, sekarang PT Trisakti Pilar Pesada. Komitmen kita sebenarnya adalah menghadirkan sebuah lembaga konsultan yang mampu terus berinovasi, ya, sehingga memberikan tidak hanya kepuasan bagi pelanggan, karena hampir sebagian besar klien adalah atau mitra kami adalah pemerintah. Maka otomatis sebenarnya bukan pemerintah itu sendiri kan yang kita layani, tetapi pemerintah harus mengurus kepentingan masyarakat luas. Nah, maka harus diciptakan sebuah kebijakan, sistem perencanaan, pengembangan SDM, kajian yang lebih berbasis pada bukti, sehingga evidence based policy itu menurut saya menjadi bagian terpenting dalam pengambilan kebijakan negara maupun pemerintah. Buat teman-teman yang MSIB Angkatan 3, saya ucapkan selamat datang di program MSIB. Semoga teman-teman juga bisa lancar dalam mengikuti programnya sampai tanggal 31 Desember ya. Jadi kurang lebih 5 bulan ke depan kita akan bersama-sama dan teman-teman akan belajar di para mitra yang sudah terpilih. Kenalin, nama aku Galan, aku berasal dari Lampung. Nama saya Angger dari Trenggalek, Jawa Timur.
Namaku Greg dari Banyumas. Nama panggilan Sang dari Sleman. Alasan aku milih TPP itu karena TPP ini merupakan mitra dalam pengembangan pengetahuan. Jadi aku berkaca dari desaku, jadi desaku itu sangat masih tertinggal. Jadi aku pengen menjadi bagian dari pengembangan desa-desa lain di Jogja ini. Yang pertama karena saya tertarik dengan pembangunan desa yang mana itu linear dengan jurusan yang saya ambil. Jurusan apa itu? Jurusan ekonomi pembangunan, konsentrasi ekonomi sumber daya. Nah, aku kan kuliah di Jakarta, tapi pengen coba eksplor ke tempat yang lain. Nah, kebetulan di program MSIB ini ada di daerah Jogja, ini termasuk salah satunya, PTTPP. Karena proyeknya itu adalah dengan tajuk kemitraan pengetahuan untuk pembangunan desa. Jadi proyek riset ini sangat sejalan juga dengan cara-cara kita belajar di jurusan sosiologi. Oke, cara belajar di jurusan sosiologi itu? Cara belajarnya kita itu dengan melihat realita yang ada di masyarakat. Kita juga dari situ memetakan masalah-masalah. Terus nanti kita juga mengambil dua langkah untuk memecahkan masalah tersebut. Pelamar di MSIB batch 3 ini ke Trisakti Pilar Persada itu ada 1.635 pelamar. Kalau menurut data di MSIB, pelamar dari media dan IT itu ada 323 pelamar. Sementara kami harus menyeleksi hingga mendapatkan 30 orang pelamar. Lalu kalau dari project manager ada 870 pelamar. Lalu kami harus menyeleksi sampai mendapatkan 20 orang pelamar. Dan kalau dari researcher sendiri ada 442 pelamar dan kami memperoleh 49 researcher yang kami terima. Jadi totalnya ada 99 dengan posisi PM itu 20 orang. Posisi media dan IT itu ada 30 orang dan posisi researcher ada 49 orang. 99 orang jadi totalnya. Kalau untuk prosesnya sendiri, bagaimana kami melamar? Mulai dari mengecek dokumennya mereka sampai dengan harus menginterview mereka, gitu. Mana yang memang bisa masuk ke proses interview. Kami sudah membuat kriteria di mana 50% itu adalah Jogja dan DIY dan 50% kami pilih memang di luar dari Jawa, di luar dari Jogja dan DIY. Kenapa kami memilih presentasi di awal? Yang untuk mobilisasinya itu lebih mudah gitu loh. Nah, selanjutnya proses yang selanjutnya adalah IPK. Kami memilih rata-rata di atas 3. Dan bahkan ada untuk posisi project manager kami memilih di atas 3,5. Dan juga kriteria pada saat interview pun kami juga punya kriteria sendiri, pertanyaan-pertanyaan yang sudah kami siapkan pada saat interview. Nah, itu juga yang membuat ada scoring nilainya. Scoring nilainya yang tertinggi yang pasti akan kami pilih. 3 tertinggi, di atas 50 kami akan pilih. Tapi kalau di bawah 50 kami akan pikir-pikir dulu. Sudah saya sisir itu kurang lebih 90 kampus mahasiswa dari 90 kampus di Indonesia, tersebar di Indonesia yang masuk melamar ke PT Trisakti Pilar Persada. Mungkin seperti itu ya kurang lebih ya informasi yang saya bisa kasih proses dari mulai seleksi. Untuk bisa menjalankan program magang ini, kami tim di PT Trisakti Pilar Persada menyusun suatu buku pedoman atau pegangan yang kami sebut sebagai SANAT. Itu adalah akronim dari Sandaran Aksi Diri. Buku itu dipergunakan sebagai buku pedoman terutama oleh mahasiswa pemagang, tetapi juga semua yang terlibat di dalam program magang ini. Wah, banyak itu ya, kalau belajar apa saja banyak, tentu saja ya. Kalau belajar apa saja itu banyak. Misalnya
belajar untuk mengenal pekerjaan-pekerjaan seorang yang bekerja di area perusahaan konsultansi, entah sebagai project manager, entah sebagai researcher, entah sebagai media in IT developer. Jadi macam-macam pekerjaannya ya. Jadi mengenal pekerjaan, tetapi juga mengenal diri, karena juga pada akhirnya karena para pemagang ini umumnya semester 5, semester 7 ya, mahasiswa perguruan tinggi gitu ya, itu sosok-sosok yang sedang berproses tumbuh begitu ya. Nah ini belajar mengenal diri yang nanti bukan hanya berjumpa dengan buku, berjumpa dengan pernyataan-pernyataan dari orang, tapi berjumpa dengan realitas kenyataan di dunia, khususnya realitas kenyataan di desa. Kami PT Trisakti Pilar Persada mau mengajak para mahasiswa dari kampus perguruan tinggi Bapak Ibu sekalian untuk mempunyai pengalaman bekerja sekaligus belajar di dalam konteks kemitraan pengetahuan untuk pembangunan desa ini. Program magang bersama TPP ini disusun supaya para mahasiswa hadir sebagai intelektual muda di tengah fenomena konkret dan mengalami kesambungan dengan realitas yang mereka hadapi. Ada pengalaman connectivity, gitu ya. Hingga dengan latar belakang akademiknya sanggup membantu komunitas desa dalam mewujudkan proyek pembangunan yang berkelanjutan berbasis pengetahuan, sekaligus mengalami proses pembelajaran holistik. Kami jangan sampai saya hanya datang untuk seolah-olah hanya cross check, tapi kami datang itu punya value lain gitu, jadi kami datang bisa memperoleh side effect dari apa yang kita sowan gitu, kita hadir di situ. Jadi mahasiswa bisa melakukan apa yang sudah menjadi kontrak, tetapi dosen juga mungkin bisa memperdalam atau bisa tambahan-tambahan apa yang dengan sedikit pengalaman kami bisa lebih mengoptimalkan potensi kami dengan riset maupun mungkin hal-hal lain. Makatan dong, Betul Ibu. Terima kasih sekali lagi. Karena ini berasal dari 48 kampus, tidak hanya lokasi di Jogja. Kalau Ibu itu kan di area di sekitar kami di Jogja, maka sebetulnya ada opportunity untuk ketemu. Tapi bagaimana itu juga nanti bisa justru memperkaya, memperkuat proses ini, sehingga ini adalah bukan hanya hasil kerja dari para pemagang itu, tapi juga didukung, di-energize sama para tenaga ahli yang sebetulnya juga ada di antara kita sendiri ini. Untuk bisa menjalankan program magang ini, kami tim di PT Trisakti Pilar Persada menyusun suatu buku pedoman atau pegangan yang kami sebut sebagai SANAT. Itu adalah akronim dari Sandaran Aksi Diri. Buku itu dipergunakan sebagai buku pedoman terutama oleh mahasiswa pemagang, tetapi juga semua yang terlibat di dalam program magang ini. Wah, banyak itu ya, kalau belajar apa saja banyak, tentu saja ya. Kalau belajar apa saja itu banyak, misalnya belajar untuk mengenal pekerjaan-pekerjaan seorang yang bekerja di area perusahaan konsultansi, entah sebagai project manager, entah sebagai researcher,
entah sebagai media in IT developer. Jadi macam-macam pekerjaannya ya. Jadi mengenal pekerjaan, tetapi juga mengenal diri, karena juga pada akhirnya karena para pemagang ini umumnya semester 5, semester 7 ya, mahasiswa perguruan tinggi gitu ya, itu sosok-sosok yang sedang berproses tumbuh begitu ya. Nah ini belajar mengenal diri yang nanti bukan hanya berjumpa dengan buku, berjumpa dengan pernyataan-pernyataan dari orang, tapi berjumpa dengan realitas kenyataan di dunia, khususnya realitas kenyataan di desa